A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wasid fa'atim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sama-sama membaca doa keberkahan hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Subuh yang penuh berkah ini kita diberikan air dari langit, ya, dimana porosnya ini adalah embung. Kalau sudah embung itu kosong, Pak, terus PDAM-nya nggak lancar, itu nanti kalau kita ngeluh ke PDAM, katanya pimpinannya PDAM, kita hanya bisa berharap hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang sangat top terakhir, ya, berisi ketakwaan dan tauhid kepada Allah. Jadi tidak ada sangkalan, teman-teman. Ya, bagaimana Ustadz? Kami sudah tidak bisa mengusahakan karena memang embungnya sudah mengering. Gitu kan? Maka hujan ini adalah keberkahan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita keberkahan dalam turunnya hujan ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, jadi sekaligus mungkin ini permohonan izin gitu saya untuk bulan depan karena insya Allah siang nanti ini istri dan ibu mertua saya berangkat ke Tanah Suci. Saya mendapatkan amanah tambahannya itu menjaga anak-anak, Pak. Jadi saya masih punya anak kecil 3 itu, yang nomor 2 itu 4 tahun, yang nomor 3 itu 2 tahun. Kalau ada ibunya begini, subuh kita bisa langsung terbang-terbang ke sana kemari, ke masjid sana kemari. Nah, ini pas kebetulan kajian saya itu subuh dan maghrib. Waduh, waktunya kritis betul. Ya, jadi nampaknya ya saya izin dulu. Kalau misalnya bulan depan ada jadwal kajian, off dulu ya para jemaah sekalian, ya, karena memang semua masjid yang ada saya kajiannya, Baitul Izzah, kemudian Al Mujahid di Kampung 1, Al Amin yang ada kajian subuhnya saya minta izin dulu, ya, karena ini orang tua sudah tidak ada gitu ya, ibaratnya Mbah Kong, Mbah Putri sudah tidak ada, jadi anak-anak ini harus dihandle. Mau tidak mau ya kita mengalah lah untuk 1 bulan ke depan ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebagaimana WA yang disampaikan Pak Imam kemarin, karena insya Allah saya akan ikut berkurban di sini, Pak, ya, tahun ini. Cuma kemarin itu belum ada waktu untuk menyerahkan dananya. Ya, insya Allah nanti kalau misalnya ada rekening, mohon dari Takmir ataupun panitia kurban Masjid Al Mutakin mengirimkan ke saya, nanti akan segera saya lunasi. Gitu kan, saya bilang kan, saya tidak usah dikabari untuk urunan, maksudnya urunan yang iuran yang per bulan apa semua itu, karena sering lupa kalau yang iuran rutin itu. Nanti begitu waktunya, jadi Ustadz sudah mau beli sapi nih, mana nih iurannya, langsung tagih aja, nanti langsung saya bayar. Ya, itu. Tapi insya Allah yaitu karena kemungkinan Idul Adha nanti itu juga saya off, tidak petugas khotib, ya kan, ya insya Allah nanti kalau misalnya ada kabar-kabar ataupun ada grup kurban, ya saya nanti dikasih masuk aja. Jadi kalau misalnya nanti motongnya tanggal berapa, misalnya hari tasyrik kedua, ketiga ataupun yang pertama begitu, nanti mohon saya dikabari. Jadi saya nanti usahakan pas nanti pemotongan saya hadir. Kalau tidak pun nggak apa-apa, nggak ada masalah begitu. Ya, itu informasi dari saya. Pada hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
saya akan sedikit membicarakan mengenai Fathul Mekah, di mana Fathul Mekah ataupun penaklukan kota Mekah ini merupakan salah satu tolak ukur dari perjuangan dakwah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana berhasil membebaskan kota Mekah ini dari segala jenis kemusyrikan. Ya, jadi kalau kita tahu di halaman Masjidil Haram itu sebelum di Fathul Mekah, sebelum ada penaklukan, ada 360 biji, 360 buah berhala, Pak. Ya, yang memang orang-orang musyrik itu taruh semuanya di situ untuk sarana mereka menyembah Allah. Jadi kalau ditanya, kenapa ditaruh di sini? Wah, ini kami menyembah Allah tetapi melalui berhala ini. Nah, gitu. Kemudian ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan untuk menghancurkan semua berhala itu dan membersihkan pelataran Ka'bah itu dari segala jenis kemusyrikan. Nah, terus kalau misalnya ada yang menuduh kita sebenarnya orang Islam itu nyembah batu, ya kan? Katanya nyembah batu. Nah, itu Ka'bah itu kan batu katanya. Kayak mana kita jawab, Pak? Kalau sama aja sebenarnya, kami ini menyembah batu gitu kan. Nah, umat Islam itu juga kiblatnya itu batu. Nah itu perlu kita luruskan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ka'bah, memerintahkan Nabiullah Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail itu ya untuk membuat satu tempat ataupun simbol sebagai pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Nah, awal mula Allah Subhanahu wa taala ingin manusia itu berkumpul yaitu di Bakkah ataupun di Mekah itu ya, untuk menyembah ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dibilang umat Islam tuh sebenarnya nyembah batu juga enggak. Yang kita sembah Allah. Cuma Allah ingin arah penyembahan itu satu, yaitu menghadap ke kiblat Baitul Haram. Nah, kalau kita ceritakan kenapa harus Baitul Haram, nah, padahal sebelumnya ada Baitul Maqdis. Nah, kita ketahui bahwasanya pada zaman baru pertama-tama hijrah ke Madinah, orang-orang Islam itu kan arah kiblatnya kan ke Baitul Maqdis, sholatnya ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian diganggu lagi. Katanya orang Yahudi, agamamu yang kau bawa itu sama dengan agama kami, nyembah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kami juga ada tembok ratapan di sana. Nah, itu kan sama itu. Nah, karena desas-desus yang didengungkan oleh orang-orang Yahudi Madinah, ya Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Banu Nadir, itu seperti itu. Maka Rasulullah ini merasa resah gelisah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Sesungguhnya kata Allah, aku telah melihat bagaimana gundah gulananya hatimu terhadap kiblat yang saat ini engkau berkiblat kepadanya. Maka palingkanlah, fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu kepada kiblat yang engkau ridhoi. Allah kasih kesempatan. Ya udah, aku tahu wahai Muhammad, engkau ini sebenarnya pengen kiblatnya umat Islam saat ini itu ngadap ke Ka'bah. Supaya apa? Supaya nggak sama dengan orang Yahudi. Nah, kita itu kan Pak, dalam perintah Rasulullah dalam beberapa hadis itu kan diperintahkan khaliful Yahud wan Nasara. Engkau harus menyelisihi gaya pribadi orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka Rasulullah dalam hadisnya itu mengatakan qassus syarib wa afuliha, gitu kan. Kalau ada kumis, potong kumis, pendekkan kumis dan biarkan janggutnya panjang. Untuk apa? Untuk membedakan di Madinah itu mana muslim, mana non muslim. Nah, kalau itu dulu Pak, karena mungkin secara baju belum ada baju kayak sekarang, ada baju koko, ada jubah. Identitas kita ke masjid itu pakai sarung, pakai baju koko, pakai songkok presiden, pakai songkok kopiah dan lain sebagainya. Ya, kopiah putih, hijau dan lain sebagainya. Kalau dulu sama. Maka Rasulullah untuk membedakan mana masyarakat Madinah ini yang muslim sama non muslim, lihat yang kalau dia punya jenggot berarti kumisnya dicukur.
Tapi menurut para ulama fikih mengatakan mencukur kumis itu ya tidak sampai pada batasan wajib misalnya. Oh pokoknya kalau ada kumis harus dicukur. Terus kalau memanjangkan janggut, kalau orang yang tidak punya janggut, janggutnya cuma 2 helai gitu, ya kan? Nah makanya di situ dikatakan ya udah kalau memang ada janggut biarkan. Nah dari situ sebagian ulama juga mengatakan boleh mencukur janggut itu dalam rangka untuk merapikan. Nah misalnya sudah tebal nih, memang hormon rambutnya itu tebal gitu ya, berhamburan, nah dirapikan itu boleh. Dan saya mengambil pendapat yang seperti itu. Ya, jadi boleh walaupun Rasulullah mengatakan wa'ful liha, dan biarkan janggutmu memanjang gitu kan, untuk membedakan identitas kita sekarang seorang muslim itu apa Pak? Ya baju kokoh, baju takwa itu ya. Habis itu apa namanya, kita punya songkok dan itu identitas. Jadi kalau sekarang itu membedakan identitas muslim sama non muslim bukan lihat jenggotnya, lihat kumisnya, enggak juga gitu kan. Cuma pada saat itu begitulah. Nah, makanya Rasulullah mengatakan qassus syarib wa aful liha. Selisihilah Yahudi dan Nasrani dengan cara apa? Potong kumis dan biarkan jenggot itu memanjang. Nah, kalau orang Yahudi kan kumis ada, jenggot panjang. Nah, itu Yahudi. Nah, kalau Nasrani pada saat itu janggutnya nggak ada, kumisnya ada. Nah, itu. Jadi Rasul mengambil identitas yang paling mudah diidentifikasi. Nah, kalau misalnya orang muslim sekarang misalnya ada yang mengambil pendapat tentang isbal, bahwasanya celana di bawah mata kaki itu tidak baik, maka dia naikkan celananya, jadinya dia cingkrang ya. Itu bisa jadi identitas gitu kan. Nah, celananya apa? Oh dia itu celananya cingkrang Ustaz. Oke, itu identitas. Tapi bukan berarti yang tidak celana cingkrang itu tidak muslim, kan begitu. Jadi sekarang itu ya kalau kita saat ini Pak bisa cek KTP lah kan. Bapak muslim kan non muslim? Saya ini Pak muslim. Coba cek dulu KTP. Nah, itu ibaratnya legalitas negara. Tetapi tetap apa yang di dalam hati itu tetap tersembunyi. Contoh misalnya di Madinah, pasca Rasulullah hijrah, ya, awal-awal Rasulullah mau diangkat, digadang-gadang menjadi pemimpin, itu kan ada kelompok barisan sakit hati dari orang-orang Yahudi. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia sebelum Rasulullah datang ke Yasrib, ke Madinah, dia itu dijanjikan sama masyarakat kaum Yahudi, kaumnya itu, kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin. Nah, kenapa ketika kaum Ansor ini mempersiapkan diri, mempersiapkan jamaahnya untuk kedatangan Nabi, pamornya Nabi ini lebih luar biasa populer gitu ya, lebih viral ternyata Nabi ini dibandingkan si Abdullah bin Ubay. Akhirnya apa? Masyarakat Madinah setuju untuk mengangkat beliau menjadi pemimpin daerah itu, pemimpin negara pertama, negara Islam pertama itu. Akhirnya sakit hatilah kelompok-kelompoknya orang-orang munafik. Mau tidak berislam, takut nanti apa namanya, kenikmatannya hilang gitu ya, privilege-nya dalam kehidupan bermasyarakat itu hilang. Tapi kalau misalnya mau berislam juga, hati ini masih setengah-setengah. Nah, makanya mereka dikatakan sebagai al-munafikun. Ya, zohruhu al-iman wa batinuhu ghairul iman. Secara zohir mereka menampakkan keimanan, tapi secara batin mereka menyembunyikan hasad dan kedengkian mereka kepada Islam. Dan apakah munafik itu ada sampai akhir zaman Pak? Ya, kelompok-kelompok itu ada sampai akhir zaman. Makanya ketika kita menelisik tentang Fathul Mekah, bagaimana strategi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kota Mekah ini dikuasai oleh kaum muslimin tanpa ada peperangan. Nah, itu pentingnya dia, tanpa ada peperangan yang besar. Ada peperangan kecil-kecil Pak, tapi cuma kejar-kejaran gitu aja. Ya, sebelum Rasulullah masuk kota Mekah ada yang mau menghadang, dihajar terus lari, dikejar-kejar, gitu-gitu aja. Secara strategi ataupun pelaksanaannya tidak sampai terjadi perang, karena 10.000 pasukan yang datang dari Madinah itu siap dengan persenjataan, siap dengan amunisi, siap dengan skill perangnya. Maka
ketika masuk di gerbang kota Mekah, Abu Sufyan bin Harb itu kan dia bilang, waduh, ini kalau 10.000 orang masuk Mekah malam ini dengan persenjataan yang lengkap dan mereka ini ahli perang, wah habis kita ini, luluh lantak kota Mekah ini. Nah, makanya Abdullah bin Ubay, makanya si Abu Sufyan bin Harb ngomong sama istrinya, wahai istriku, coba kabarkan kepada wanita-wanita Mekah ini bahwasanya di depan gerbang itu sudah ada pasukannya Rasulullah, 10.000 pasukan yang terdiri dari tukang panah, tukang tombak, pasukan berkuda, ada pasukan unta dan lain sebagainya yang siap meluluh lantakkan kota Mekah ini. Nah, padahal awalnya ya, Abu Sufyan bin Harb ini adalah orang yang paling jumawa, yang paling mengatakan, tenang aja, Mekah ini bumi kita, tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu-gugat keadaan Mekah. Ternyata ketika baru sampai melihat pasukan-pasukan Rasulullah yang begitu banyak itu, dia ketar-ketir sudah. Ketika dia laporkan ke istrinya, apa jawab istrinya? Kenapa bapak kok jadi lemah gini? Nah gitu ya. Kemarin kulihat semangatnya berkobar-kobar untuk mengatakan bahwasanya Ka'bah Mekah ini tidak bisa dikuasai umat Islam. Kenapa sekarang lemah? Ya itu coba lihat. Nah, jadi dia malah instruksikan jangan ada orang-orang Mekah yang melakukan perlawanan. Dan ternyata Rasulullah sudah memberikan ultimatum, yang mau cari aman silakan masuk ke rumahnya Abu Sufyan, perempuan, anak-anak itu semuanya masuk ke rumahnya akan aman. Ini ancaman perang apa Pak? Biasanya kan kalau kita mau perang itu kan memberikan ancaman biar takut. Ini enggak, Rasulullah bilang yang mau aman silahkan masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Wah, senang Abu Sufyan. Oh iya Rasul. Baru berpikir, wih, kalau satu Mekah ini masuk rumah saya semua, gitu ya. Wah, hancur rumah saya. Ya Rasul, ya Muhammad katanya. Ini rumahku tidak cukup nih kalau orang Mekah semua masuk. Oke. Yang mau aman silahkan masuk pelataran Masjidil Haram. Dia akan aman. Dia tidak akan disentuh sedikit pun oleh tentara. Nah, larangan-larangannya juga Pak kepada tentara muslim itu, jangan menebang pohon, jangan bakar-bakar ya. Kalau sekarang mungkin bakar-bakar ban gitu ya, kalau ada demonstrasi bakar ban apa semua biar ada asap-asap terus ada kericuan, nggak ada. Jadi dalam Fathul Mekah itu pasukan ini sebenarnya disiapkan untuk apa gitu ya, senjata lengkap, amunisi lengkap ya, pasukan berkuda lengkap, pasukannya hebat perang semuanya, tapi larangannya jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh ibu-ibu ya, jangan memotong pohon, jangan bakar-bakar pohon. Banyak sekali larangannya Pak. Cuma karena pasukan muslim ini sami'na wa ta'na, tidak ada pertanyaan, wahai Rasul kenapa kami tidak boleh ini, tidak boleh itu, ini mau perang apa? Tidak ada. Karena Rasulullah tahu Mekah akan dibuka dengan kedamaian. Masya Allah, tabarakallah. Dan sampai saat ini Mekah Al-Mukarramah menjadi simbol keislaman karena di sana ada kiblat kita yang mulia. Ya, semoga kita semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi Baitullah, baik berhaji maupun berumrah berkali-kali. Allahumma amin. Ya. Nah, itu sejarahnya, Pak. Tapi sebelum Allah memberikan kemudahan kepada Rasulullah, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, ibaratnya gini, ibrohnya itu kalau kita mau mendapatkan kesuksesan dalam suatu perkara harus melalui tahapan-tahapan yang sulit dulu. Di antara tahapan yang paling sulit dalam pembukaan kota Mekah adalah adanya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian itu kan dalam perbincangan itu pas Rasulullah sudah bawa sekitar berapa jamaah gitu mau ke Mekah tahun itu, di stop di Hudaibiyah bilang jangan berhaji tahun ini, pulang kembali ke Madinah, boleh haji tahun esoknya. Wah, mau haji pending Pak, padahal itu datang itu dengan bawa hewan ternak, bukan untuk perang. Bawa hewan ternak itu untuk nyembelih hadiu. Nah, kalau bahasa kita sekarang itu dam gitulah ya. Kalau dalam kategori hajinya Asia Tenggara kita ini kan kita pakai haji tamattu.
Ya, orang Jawa bilang dulu tuh yang dipelesetkan tangi mangan turu, bukan Pak ya. Haji tamattu itu haji, melaksanakan ibadah haji dan umroh bersamaan dalam satu waktu. Maka konsekuensinya adalah menyembelih hewan. Nah, namanya hadyu ataupun membayar dam. Nah, mengalirkan darah di bumi haram, di tanah haram, satu orang satu kambing, satu ekor kambing. Itu dendanya. Nah, Rasulullah sudah bawa kambing, sudah bawa hewan ternak untuk melaksanakan haji, di stop di Hudaybiyah, disuruh pulang. Dan perjanjiannya aneh Pak, ya. Perjanjiannya itu kalau ada orang-orang Madinah mau kembali ke Mekah, maksudnya apa? Murtad, kembali kepada kesyirikan karena mungkin dia tidak nyaman di Mekah, di Madinah, silahkan. Nah, tapi nanti kalau ada orang-orang Mekah yang mau ke Madinah, pulangkan. Maksudnya kalau ada orang musyrik yang menemui untung bukan bulan puasa ya, pas bulan puasa sangkut, selesai sudah. Nah, orang Mekah yang mau berislam itu disuruh pulang, jangan boleh masuk kota Madinah, dipulangkan. Itu para sahabat bilang betapa zolimnya perjanjian ini, dan Rasul mengiyakan. Jadi kayak mana Rasul ini akan berkurang ini anggota kita ini, kalau yang muslim kalau mau murtad dibiarkan, sedangkan orang yang non muslim mau berislam disuruh kembali. Kata Rasulullah, inilah hikmah, akan ada hikmah yang Allah buatkan untuk kita, namanya hikmah ilahiyah. Ternyata apa? Karena habis perjanjian Hudaybiyah itu kan agama Islam ini bebas dibincangkan Pak di Mekah. Jadi bahaya memang kalau memang ada kebebasan berpendapat, itu memang bahaya Pak. Setiap orang ngomong, ayo kita di warung kopi gitu ya, ngomong tentang Islam. Di tempat-tempat berkumpulnya manusia itu ngomong, wah Islam tuh ternyata begini ya, begini. Bebas dibincangkan setelah pasca perjanjian itu. Akhirnya apa? Banyak orang-orang yang akalnya sehat berpikir, oh kayaknya kita harus pindah ini gitu ya, kita harus login ini, nah gitu ya. Tapi kalau kita login sekarang, kita kan harus pindah ke Madinah, Rasul pasti akan usir kita. Akhirnya apa? Setiap kabilah, setiap kelompok yang memutuskan untuk login, mereka keluar dari kota Mekah sampai depan pintu gerbang Madinah, mereka buat perkampungan 1, 2, 3, 4, 5, sampai beberapa tahun itu banyaklah perkampungan di jalan poros Madinah Mekah Pak. Karena mereka tahu kalau kita masuk kota Madinah, kita pasti akan diusir Rasulullah, nah gitu kan. Jadi kita jangan masuk, kita di luarnya aja gitu. Nah, semakin banyak terkejutnya itu, yaitu ketika Rasulullah keluar membawa 10.000 pasukan untuk Fathul Mekah, karena ternyata orang musyrik Mekah ini sudah melanggar perjanjian. Setiap perjalanan dari Madinah menuju perjalanan darat ke Mekah itu ada perkampungan yang setiap ditanya, ini perkampungan apa? Kami dari Mekah wahai Rasul, kami ini berislam, kami ini sudah mengikuti Madinah, tapi karena perjanjian itu membuat kami tidak bisa masuk kota Madinah, maka kami buat perkampungan di sini. Akhirnya apa Pak? Sepanjang perjalanan Madinah ke Mekah itu ada support logistik dari perkampungan itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para pasukan 10.000 tadi itu dikasih support logistik dari setiap camp-camp ataupun perkampungan yang ada di perjalanan darat dari Madinah ke Mekah. Itu ternyata hikmahnya. Jadi Allah ini sebenarnya kadang ingin membuatkan jalan, tetapi kadang-kadang di rasional kita itu nggak masuk akal. Makanya kita kan dengan ketetapan Allah itu disuruh bersabar, bertawakal, dan berfikir. Nah itu perjanjian Hudaybiyah itu, para sahabat bilang ini sangat merugikan kita wahai Rasulullah. Engkau biarkan anggota kita ini yang muslim murtad, sedangkan orang-orang yang mau berislam kau larang. Ternyata apa kata Rasulullah? Biar kelihatan siapa di antara penduduk Madinah ini yang Islam benar-benar ataupun terpaksa. Nah, begitu tahu perjanjian itu, orang-orang yang munafik tadi itu, kesempatan ini, ayo kita pindah ke Mekah. Keluar, akhirnya apa? Terseleksilah mana masyarakat yang benar-benar Islamnya benar, mana yang pura-pura.
Itu luar biasanya. Nah, itu hikmahnya. Nah, sampai setelah itu berhasillah dibuka kota Mekah, dan pada saat itu baru Rasulullah melaksanakan haji yang disebut dengan haji wada ataupun haji perpisahan. Jadi kalau kita lihat dari beberapa sejarah itu, haji Rasulullah yang resmi menjadi tuntunan manasik haji kita saat ini yang dipandukan dari Kementerian Agama ataupun yang lainnya itu adalah haji wada itu, Pak. Tapi dalam sejarah Islam dulu ketika di Mekah Rasulullah itu memang pernah berhaji. Cuma karena waktu itu syariat haji belum populer gitu ya. Jadi Rasulullah berhaji hanya untuk dirinya saja, beberapa kali gitu. Tidak disebutkan hadisnya dan para sahabat tidak meriwayatkan. Nah, tapi pada saat haji wada ini karena yang ikut ada banyak ya, ada 10.000 para sahabat yang ikut berhaji, maka di situ disebutkan semua. Rasulullah melaksanakan khutbah wada, Rasulullah begini ini. Nah, itu yang kita ambil panduan sebagai manasik haji saat ini. Makanya Rasulullah kan bersabda dua hal itu, ya. Yang pertama itu shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang kedua, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik hajimu. Ini sebenarnya kalau kita pahami dua hal ini, ya udah, namanya ibadah itu cukup ikut panduan Rasulullah. Yang tidak ada dicontohkan Rasulullah tidak perlu kita kerjakan. Ibadah ya, ibadah. Kalau selain ibadah tuh bebas. Masalah muamalah, masalah apa semuanya. Kayak kemarin waktu puasa itu ada yang nyinggung masalah sholawat di antara sholat terawih. Itu tidak masuk rangkaian ibadah terawih. Maksudnya bukan masuk rokaatnya terawih. Silahkan saja. Yang kemarin mengkritik tentang kultum Ramadan. Wah, seakan-akan ini kultum ini bagian dari sholat terawih. Ya memang nggak ada. Zaman Rasul nggak ada, Pak. Ramadan itu Rasul kultum tuh nggak ada. Ya kan? Cuma kan kita mengambil kesempatan itu terhadap orang-orang yang mungkin baru bersemangat ibadah pada saat bulan suci Ramadan untuk mengisi rohaninya, memahamkan terhadap agama. Kalau bapak-bapak yang hadir di subuh ini saya yakin semuanya paham lah, ya kan? Tapi kalau nanti ada orang-orang yang mungkin, mohon maaf Pak ya, bisa datang ke masjid kalau pas Isra Mi'raj, bisa datang ke masjidnya kalau pas Maulid Nabi. Nah, itu medan dakwah, panggung dakwah, maka harus dikasih ceramah. Makanya ada ceramah Maulid Nabi, ada ceramah Isra Mi'raj, itu adalah panggung dakwah. Nah, jadi kalau misalnya kita ini sedikit-sedikit menghukumi segala sesuatu dengan fikih halal haram, wah selesai semuanya Pak. Ya. Apa yang tidak ada di zaman Rasulullah itu perkara bid'ah semuanya. Wah, itu selesai semuanya. Bank-bank syariah saat ini, wah itu bid'ah. Dulu Rasulullah nggak pernah bilang ada bank, adanya Baitul Mal. Ayo. Nanti Baitul Mal adanya Baitul Mal Al-Fat, punyanya Hidayatullah, sama Baitul Malnya Muhammadiyah. Semuanya cuma boleh nyimpan uang di situ. Wah, jadi kaya Pak Hidayatullah sama Muhammadiyah Pak. Karena apa? Fatwanya bank syariah itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Nah, perkembangan fikih kontemporer itu membuat kita ini mudah dalam kehidupan. Dulu ada nggak kartu ATM? Nggak ada. Boleh nggak penggunaan uang kertas pada zaman itu? Nggak ada. Uang itu cuma dua macam, dinar dengan dirham, emas dan perak. Selain itu nggak ada. Perkembangan fikih, sumber daya mineral itu sudah mulai berkurang gitu ya. Dan emas dan perak itu tidak menjadi mata uang tapi menjadi perhiasan, maka dirubahlah ya konjungsi hukum, konsekuensi hukum emas perak itu kepada uang kertas. Itu ada pembahasan fikihnya Pak. Ya, coba bayangkan antum, bapak-bapak ini mau ke Mekah, mau haji umroh, harus bawa uang koin emas Pak. Wih, berapa kita bawa koin emas itu kalau tadi itu kesulitan kita. Nah, sekarang sudah duitnya kertas, bisa lagi transfer. ATM-nya internasional, nabungnya rupiah, narik di Saudi, keluar ya, kan mudah. Jadi fikih itu fleksibel, kemudahan ya. Kalau kita semakin memahami, semakin mudah kehidupan. Nah, tetapi misalnya permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah itu tetap ya, Allah itu Tuhan kita, Tuhan itu cuma satu. Itu nggak bisa berubah tuh, ya. Rasulullah sebagai utusan terakhir, kita mempercayai adanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu nggak akan bergeser.
ya. Tetapi dalam ranah sosial bisa ada perkembangan. Ya, mungkin ini dapat saya sampaikan. Saya buka termin pertanyaan. Yang pertama, silahkan kita diskusi untuk beberapa menit ini. Tanya berkaitan dengan tema ataupun tidak, silakan Pak. Monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemungkinan para jemaah ini sudah tahu lah ya bahwa masyarakat adalah peperangan di zaman Nabi. Namun kita lihat di dewasa itu kan bagaimana Palestina itu dihancurkan dan sebagainya oleh Israel sampai bom yang kekuatannya sampai berapa meter. Iya. Di bawah. Nah, kemudian apakah hal itu juga perlu dibatalkan? Ya, umat Islam itu kan memegang diri dalam tiap peperangan. Kalau diserang maka kita akan menyerang. Ini konsep peperangan dalam Islam. Nah, kalau Rasulullah kan mengaku dia menggunakan kekuatan apapun yang beliau miliki seperti kuda dan sebagainya. Nah, sekarang ini dalam dewasa ini kan dunia sudah mengarah kepada peperangan yang luar biasa itu dengan senjata yang menggunakan. Nah, apalagi ini antara Pakistan dan India yang sudah menjadi musim peperangan. Apakah pembalasan nanti seperti yang disampaikan Rasulullah, apakah itu disetujui oleh umat Islam atau bagaimana untuk perkembangan yang akan datang ini yang kita ikuti untuk peperangan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin itu yang perlu dijelaskan. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, ini perlu kita bahas dengan pembahasan fikih daulah. Ya, fikih tentang pemahaman negara. Jadi gini, untuk saat ini negara Islam itu kan terpecah-pecah gitu ya. Kita punya konstitusi, kita menganut sistem Pancasila ya dengan mayoritas masyarakat Muslim. India Pakistan itu Pak, tentaranya banyak yang Muslim Pak. Dalam perang kisah perang apa itu kemarin? Jadi mereka ini di perbatasan Kashmir. Nah, Kashmir itu landscape yang sangat indah antara tentara Pakistan dengan India. Itu kan menjaga perbatasan. Kalau ada isu panas, mereka juga ikut panas kan. Jadi ya itu tadi satu keunikan. Jadi dalam film itu disebutkan ketika mereka ini tugas jaga, wah betul-betul jaga betul-betul selek. Ibaratnya kalau ada yang nyentil, sentil-sentil sama-sama Pak, saling balas. Begitu Allahu Akbar Jumat azan, sholat berjamaahnya satu masjid Pak. Coba bayangkan, itu betul ya. Bapak bisa buka kalau ada yang langganan Netflix, itu namanya filmnya Amaran. Itu cerita tentang Altaf Baba. Altaf Baba ini dikatakan dia ini sebagai orang Pakistan yang menyelundup ke India sebagai agen intelijen untuk melihat kelemahan tentara India. Dia dicari itu Pak. Mereka ini Muslim. Sebagian tentara India itu Muslim, tentara Pakistan Muslim. Jadi pada saat perang, tapi begitu azan Pak berhenti, sholat itu satu soft. Coba itu betul. Ya itu digambarkan dalam film itu. Itu kan menggambarkan sebenarnya mereka ini Islam, cuma terkotakkan dengan kepentingan negara. Kita perhatikan sekarang negara Palestina, kan sudah ada fatwanya kan dari Majelis Ulama Dunia itu bahwasanya membantu negara Palestina itu adalah fardu ain bagi orang-orang Muslim ya, baik penduduknya ataupun pemimpin negaranya. Nah, dalam kategori membantu di sini adalah qadrul istitoah, sesuai dengan kemampuannya. Macam Indonesia ini kan mohon maaf ya, ada yang kemarin melihat tunggakannya yang disebutkan dari tentara ke Pertamina 3,2 triliun bahan bakar yang dari komandannya itu minta diputihkan. Coba bayangkan ya, untuk operasional tentara saja dalam negeri saja gitu ya, katanya kan itu BBM-nya untuk kapal untuk apa semuanya itu
kita masih ada negara, saya dari pihak keamanan saja masih punya tunggakan ke penyedia layanan minyak misalnya Pertamina. Kita kalau misalnya Pak berpikir ingin mengirim tentara, ayo kita kirim tentara relawan ke Palestina untuk perang. Saya rasa kemampuan kita itu Pak mungkin cuma bertahan sebulan 2 bulan. Karena perang itu perlu logistik yang sangat besar, ya. Jadi apa? Rakyat Indonesia ini punya hati nurani yang sangat bagus, simpati dan empati yang sangat besar. Yang bisa dia bantu adalah obat-obatan, logistik makanan dan lain sebagainya. Sama juga memboikot produk-produk yang afiliasinya dengan mereka, gitu ya. Jadi memang sejatinya saya yakin banyak bantuan-bantuan dari saudagar-saudagar Saudi yang berpihak kepada Palestina itu, tapi tidak disiarkan dengan jelas di media. Ya, bantuan logistik, senjata, amunisi dan lain sebagainya. Dari mana Pak Hamas dapatkan itu? Kalau tadi itu nanti tuduhannya siapa? Yang Syiah itu, tuduhannya si RB, Ustadz Riyad sama satu lagi yang YouTuber itu kan apa ya? Kalau saya lihat ya, mereka ini sering membuat sebuah isu untuk melemahkan perjuangan. Kenapa? Kalau nanti dituduhkan bahwa saya pejuang Hamas itu Syiah, orang-orang nanti hilang simpati, khususnya kita lah, orang-orang Sunni ini kan. Padahal Pak, orang-orang Syiah, contoh ya, yang paling khafif, yang paling rendah kesesatannya, Ibadiyah. Saya pernah sekamar setahun sama orang Syiah Ibadiyah, orang Oman, dari Oman. Dari Oman itu Yaman sebelah atasnya sedikit. Ya, orang Oman itu dia kebanyakan masyarakatnya adalah Syiah Ibadiyah. Syiah Ibadiyah itu Pak bedanya sama kita apa? Nggak Jumatan aja. Tapi sholat 5 waktu ya. Tapi nggak Jumatan. Saya tuh taunya gini. Sebulan saya tinggal ke dia sama dia. Setiap mau Jumatan saya sudah siap-siap pergi. Dia bilang awalan, anta awalan. Dia bilang kau duluan aja duluan. Nah, saya pergi. Nanti habis sholat Jumat saya tuh langsung ke kamar, capek gitu, ngantuk gitu ya. Pas Jumatan ngantuk-ngantuk, begitu habis sholat selesai langsung lari ke kamar tidur. Dia itu sudah di kamar. Nah, pertama itu saya tidak curiga. Sebulan pertama saya tidak curiga. Pas sebulan kedua, kok kayaknya setiap saya ajak ke Jumatan dia ini nyuruh saya duluan. Begitu nanti saya pulang Jumatan saya pulang duluan, kok dia sudah di kamar. Nah, curiga saya di bulan kedua. Ternyata baru dia ngaku, saya ini Syiah Ibadiyah. Kami di negara kami di Oman tidak ada sholat Jumat. Tapi syariat yang lain sama Pak. Kurban iya, ya. Haji, umroh mereka iya. Nah, sampai di tingkat itu. Jadi ibaratnya kalau kita mengkafirkan ataupun mengeluarkan sekte Syiah dari Islam, kita harus lihat dulu kesesatannya apa. Apa yang mereka kerjakan sampai kita itu mengeluarkan mereka dari Islam. Gitu kan? Dakwah ini kan bukan mengkafirkan, bukan menghakimi, tapi mengajak ya kan. Ada orang yang masih suka sabung ayam. Itu waktu zaman saya kecil-kecil dulu itu ada pengajian Al-Mustaqim. Itu Pak yang ikut pengajian anak-anak muda itu dengar pengajian sambil pegang botol bir Pak. Bayangkan. Tapi Ustadz Hasri almarhum itu luar biasa dakwahnya. Ayo semua anak muda, nggak apa-apa sambil minum bir, masuk nih, dengar ceramah. Iya betul Pak. Sampai orangnya saat ini bapak itu ngaku sama saya, namanya Pak Katrimo, ada yang kenal. Tukang bangunan ya. Sekarang beliau punya masjid di Sebeko AL. Beliau itu dulu katanya, saya itu Mas Intan katanya, kalau ikut pengajian Ustadz Hasli, saya itu sambil pegang bir katanya. Nggak dimarahi Pak. Sampai suatu ketika sudah ikut pengajian terus, datang itu nggak bawa bir lagi, tapi sambil ngerokok. Sampai pun rokoknya itu hilang Pak. Maksudnya berhenti semuanya. Nah kan yang dakwah yang seperti itu kan, yang kalau kita lihat berhasil. Kalau macam saya ini yang dakwah di depannya para jamaah yang memang sudah mau dengarkan ceramah, ya nggak ada masalah. Ibaratnya yes, biasalah itu kan, garis minimal lah. Ya. Tapi kalau mendakwahi orang-orang yang misalnya di Icon, di mana lagi Pak yang di Kampung Satu itu, Rindu Malam, ngapain malam dirindukan ya kan? Malam itu sudah ada tiap malam Pak. Kita itu namanya rindu duitnya gitu kan, rindu rezeki misalnya kan, ya kan, rindu malam misalnya. Dakwah di sana itu bisa jadi
ya seperti Gus Miftah gitu. Dakwahnya di apa diskotik apa kita apresiasi, iya kan? Jangan cuma bisa mengkritik hasil dakwahnya orang. Misalnya kayak kemarin Ramadan booming kan lagunya Kolbi Fil Madinah itu, waktu Awakening Record itu ngeluarkan duet antara Maher Zain sama si Haris, ya kan, itu booming sampai disebutkan dalam statistik itu bahkan masyarakat Eropa yang mendengarkan lagu itu lebih banyak daripada masyarakat di Asia Tengah. Dan ternyata Pak, dari lagu itu banyak yang penasaran ke Madinah, masuk kota Madinah dan melakukan syahadat, berislam di sana. Nah, itu kan efek gaung dari dakwahnya dengan lagu tadi itu. Tetapi sebagian kaum muslimin apa bilang? Dia bilang begini, kelompok-kelompok yang mengharamkan musik itu, kalian bernyanyi di hadapan Masjid Rasulullah, kalian berjoget-joget di sana, apakah kalian pikir nabimu senang dengan kegiatan itu? Sudah engkau melakukan perkara yang haram di hadapan Masjid Rasulullah. Dia menghukumi lagu itu haram sesuai pendapatnya, terus menghukumi semua yang mendengar lagu itu semuanya berdosa. Ya kan, akhirnya kan dakwah yang tujuannya tadi itu meraih orang non muslim, yang akhirnya sebenarnya tujuannya tercapai untuk memasukkan orang-orang penasaran dengan Madinah, penasaran dengan Masjid Nabawi, datang ke Madinah, datang ke Masjid Nabawi, ternyata melihat ketenangannya terus berislam, itu dapat tujuannya. Tapi yang melihat dengan kritik nggak dapat apa-apa, seakan-akan langsung menyalahkan. Nah, seperti dulu dakwahnya Bang Roma. Nah, dia buat musik tapi isinya adalah nasihat-nasihat. Oh, haram. Langsung pukul mutlak haram. Pokoknya semua musik haram. Mau kasidah, mau apa semuanya haram. Yang ada iringannya. Yang boleh hanya pakai rebana misalnya. Nah, itu kan yang kayak gitu kan sudah cek. Ya. Jadi yang seperti itu menjadikan perjuangan dakwah ini melemah. Jadi istilahnya kalau memang kita masih bisa support Palestina, kita masih bisa membantu apa semuanya, kita bantu, paling rendah dengan doa, ya kan? Nah, ibaratnya tidak perlu kita melihat mengkritik negara lain, kenapa Saudi ini ndak boleh, ini jemaah haji Pak, larangan kan ndak boleh bawa syawal Palestina, atribut Palestina ndak boleh. Saya bilang tentu aja, bener aja, nanti di sana itu bisa jadi seluruh dunia punya atribut masing-masing dengan atribut negara itu misalnya, malah kacau nanti, ya kan? Maslahat terbesarnya untuk ibadah haji itu tergesek dengan apa? Kepentingan tadi negara. Nah, makanya kadang-kadang Saudi ini ada benarnya juga saya lihat ya, bukan selalunya salah, karena memang kalau kita lihat kesalahan terbesarnya sekarang itu adalah karena devisa negara mengecil, ya kan? Sumber minyak mereka ini sudah mau habis. Akhirnya apa? MBS Muhammad bin Salman kan buka alternatif hiburan, itu ya, wisata, tourism di Riyadh Pak, bukan di Mekah Madinah ya. Mekah Madinah itu khusus untuk haji umroh, nggak ada yang ganggu. Tapi di Riyadh itu Pak, diskotik, klub malam, hotel-hotel itu sudah difasilitasi. Nah, dia ingin apa? Ingin mengambil wisatawan yang dari mancanegara yang non muslim. Di situ pusatnya. Nah, teman saya ada yang kerja sekarang ini di satu perusahaan Amerika di Riyadh. Wah, pokoknya dia bilang kalau di Riyadh ini kalah-kalah Jakarta katanya. Dia ini orang Jakarta. Pokoknya kalau ngelihat orang pakai rok pendek apa semua tuh sudah biasa katanya. Jadi ketika dia pergi umroh Mekah Madinah, dia bilang aku tidak mendapati yang seperti itu kecuali di Riyadh. Nah, ya kan, tapi kan disembunyikan. Pesta Halloween mereka adakan, ya, perayaan tahun baru Masehi, meriah, karena memang Riyadh ini kota perdagangan. Yang tinggal di sana banyak CEO perusahaan asing yang mereka memang non muslim. Jadi ibaratnya difasilitasi di sana, cukup di sana gitu kan. Tapi kan itu kan ibaratnya mencoreng nih ya. Ibaratnya Ibnu Su'ud, kerajaannya bukan Ibnu Su'ud, wakil wali kota bukan. Keturunannya Su'ud. Nah, ya kan, Saudi itu kan keturunannya Su'ud, itu kan dulu memang sejarahnya tentang Wahabi. Bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab menyatukan pandangan mazhab yang ada di Mekah. Itu kan turunannya karena apa? Ulama kerjasama dengan Umarok. Umaroknya mendukung ide ulamanya,
ulamanya juga mendukung dengan kebijakannya pemerintah. Jadilah Saudiah, kerajaannya Ibnu Saud, turun ke anak-anaknya. Nah, tapi memang begitu kerajaan itu, karena tidak dipilih secara umum dari masyarakat, hanya turun temurun, bisa jadi suatu saat kebijakannya itu berubah jauh menyimpang dari khitoh yang pernah kakek-kakeknya dulu letakkan, gitu. Yang jelas kita tidak perlu mengkritik negara-negara lain. Kita lihat India sama Pakistan itu diam-diam ternyata ada perang, tembak-tembakan pesawat tempur, ya kan? Dan Kashmir itu Pak sampai saat ini Pak menjadi wilayah perebutan. Nah, kalau menurut teman saya yang kuliah di Islamabad kemarin itu, katanya Cleopatra di zaman ini itu wanita Kashmir katanya. Cleopatra saking cantiknya Pak. Ya, di antara Pakistan dengan India ada satu tempat ya yang menjadi perebutan, itu namanya wilayah Kashmir. Itu katanya Cleopatra semua itu perempuannya di situ. Katanya Ustadz kalau sudah kuliah di Islamabad 4 tahun 5 tahun pulang ke Indonesia sering lihat cewek Kashmir, katanya nggak ada cewek Indonesia itu yang cantik. Yang benar, saya bilang. Sampai begitu, iya betul Pak, sampai begitu dia bilang nggak ada saya lihat cewek Indonesia itu yang cantik Ustadz, katanya. Pokoknya kalah sama Cleopatra di sana. Antum turunkanlah sedikit standarnya, ya kan? Saya bilang. Nanti kalau antum bilang begitu, ndak nikah antum sama orang Indonesia, saya bilang, ya kan? Jadi turunkan sedikit standarnya. Jangan standar Cleopatranya Kashmir, saya bilang. Standar Cleopatranya misalnya Jawa Tengah, gitu ya. Ya. Jadi gitu Pak ya. Jadi memandang konflik itu dengan fikih daulah, dengan fikih negara. Jadi akan banyak pendapat, akan banyak masukan-masukan yang membuat nanti pikiran kita itu terbuka, sehingga kita tidak mudah menyalahkan kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh negara, gitu. Satu lagi mungkin. Beliau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila pertanyaan saya atau pertanyaan yang saya ajukan nanti akan melebar, saya mohon maaf. Ya, saya maafkan Pak sudah. Yang saya tanyakan di sini, Ustaz, Ya. apakah kekafiran suatu bangsa yang berada di dalam suatu negara itu bisa menjadi kafir karena disebabkan oleh produk-produk hukum yang diciptakan oleh suatu negara? Oke. Yang saya pertanyakan di sini, bila kita memahami dari ayat Al-Maidah yang ayat 44 itu, barang siapa yang tidak berhukum kepada Allah, maka orang itu bagian dari orang kafir. Ya. Bila mengamati produk-produk yang ada di Indonesia ini, kebanyakan masih peninggalan dari kolonial. Padahal kolonial itu kebanyakan dari orang-orang kafir. Apakah kekafiran suatu bangsa dan yang ada di dalam suatu negara itu bisa terjadi karena disebabkan oleh produk hukum yang ditinggalkan oleh kolonial? Terima kasih. Ya. Ini jawabannya 1 SKS Pak kalau kuliah. Tapi saya pendekkan ya. Jadi gini Pak ya. Kita perlu melihat bahwasanya kalau kita lihat di dunia ini, negara yang tidak dijajah itu cuma segelintir negara kan. Contoh seperti Thailand. Thailand itu memang nggak ada yang jajah, cuma dia nggak maju juga. Ya, Indonesia itu dijajah Belanda, Inggris sama Jepang, luar biasa. Ya, 3 negara datang menjajah. Malaysia itu cuma jajahan Inggris. Ya, persemakmuran dia sebenarnya, diberikan kemerdekaan. Makanya hukum Malaysia itu porosnya pasti hukum Inggris. Jadi kalau kita ngambil S2, S1 hukum di Indonesia, terus kita nyambung S2 hukum di Malaysia, pusing pasti teman-teman tuh. Karena dia di sini landasannya hukum Belanda, begitu sampai di Malaysia hukumnya hukum Inggris, berbeda. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah apakah produk-produk hukum yang sudah ada itu benar-benar dikatakan menyimpang dari nilai-nilai keislaman.
Nah itu, saya katakan nilai. Kenapa saya katakan nilai? Kita harus paham begini Pak. Ada orang itu yang secara tampilan kayaknya nggak Islami gitu ya. Tapi ternyata secara kelakuan dia benar-benar menerapkan prinsip keislaman, kejujuran, ya, tidak pernah bohong kalau ngomong, ya kan. Terus dia kalau berjanji dia menepati dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai. Nah, sekarang yang perlu kita teliti, apakah memang produk hukum di Indonesia ini semuanya yang peninggalan penjajah itu tadi itu memang tidak ada nilai keislamannya. Nah ini sekarang saya lagi meneliti tentang nilai-nilai maqasid syariah yang terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur negara dengan dana sukuk negara. Itu kalau kita tarik Pak, ya maqasid syariah itu banyak hukum-hukum di Indonesia ini yang tidak spesifik dikatakan hukum syariat, itu tuh sebenarnya sudah sama, sudah memasuki nilai-nilainya itu gitu ya. Kecuali mungkin beberapa kebijakan-kebijakan yang memang ada tendensi politik untuk menguntungkan sebuah kelompok. Nah, gitu. Jadi kita tidak bisa menghukumi karena Indonesia ini belum berhukum dengan hukum Allah misalnya secara umum, secara ini mikrofonnya agak mensensor kata-kata yang ini. Ya, sengaja itu kan langsung mengecil gitu ya. Jadi tidak semua produk hukum yang ada di Indonesia itu bertentangan dengan kaidah syara. Ya, walaupun tidak ada bahasa syariah di situ. Ya, mungkin kalau kita lihat hukum pernikahan, Pak, misalnya hukum pernikahan, hukum waris, oke, pasti rujukannya fikih. Ya, fikih pernikahan, fikih nikah, fikih waris misalnya, fikih mawaris misalnya. Tetapi apakah hukum-hukum yang lain itu tidak bernafaskan Islam? Dikaji. Kalau nanti kita kajian kita nggak dalam, maka kita akan bilang, woi, bagaimana Islam ini mau maju? Orang bank konvensional aja masih banyak loh. Perhatikan islamisasi knowledge. Nah, di abad ke-17 ada sudah ilmu ekonomi Pak. Ilmuwan barat semua meletakkannya sudah ilmu ekonomi, ya. Tetapi ketika masuk di abad ke-19 sudah mulai ada Islamization of knowledge. Nah, islamisasi dari pengetahuan itu, maka muncullah integrasi antara kaidah-kaidah hukum konvensional dengan kaidah Islam. Makanya keluar Undang-Undang Bank Syariah, ada DSN MUI, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional MUI itu memutuskan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan bank, masalah akad-akad, ya kan, masalah jual beli dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak bisa dibombardir habis, akan dibuatkan jalan satu sebagai penyeimbang. Nah, kalau kita perhatikan dari fikih perbankan Pak, perbankan kita di Indonesia itu dua jalan. Satu jalan konvensional, yang tadi itu bank-bank umum yang tadi kalau kita nyimpan dapat bunga, kita pinjam uang harus bayar bunganya. Nah, satu lagi ada bank Islam, bank syariah, tidak pakai sistem prinsip bunga, tapi prinsipnya apa? Ada murabahah, ada mudharabah, imbal hasil, ya kan, dividen dan lain sebagainya. Itu sebenarnya secara aplikasi mirip, tapi secara akad berbeda Pak. Sama kayak orang nikah Pak. Ya, nikah itu yang tersembunyi adalah jimaknya, hubungan suami istrinya. Tapi kalau orang berzina itu kan tidak pakai akad. Tiba-tiba datang ketemu ceweknya, check in hotel langsung sudah dosa Pak. Tapi kalau dia nikah dengan akad, ada walinya, ada ini apa semuanya, cuma saya terima nikahnya fulan binti fulanah dengan mas kawin dibayar tunai, sah. Hubungan intimnya pahala, ya kan, itu akad. Makanya penting memahami itu. Jadi ibaratnya, apakah kita ini Ustaz kalau masih tinggal di Indonesia ini, kita juga dengan produk hukum yang tidak islami lah mungkin, dalam pandangan tidak islami, kita juga ikut kafir? Tidak semata-mata seperti itu, ya. Terkadang itu kan Pak, ada orang itu yang nggak kelihatan rajin ibadahnya, tapi ternyata ketika meninggal, Masya Allah, berangkat ke Mekah, tinggal 2 jam lagi nyampe ke bandara, meninggal, husnul khotimah. Itu kan amalan. Kita tuh nggak bisa buat-buat yang kayak gitu, nggak bisa Pak. Akhir hayat kita itu sesuai dengan amalan kita. Saya kan berapa kali nemani orang yang sakaratul maut itu kan, berbagai macam Pak kegiatannya. Cuma kan kita nggak bisa cerita yang seperti itu. Cuma kan memang kita bisa batin,
ini orang ini kok kayak gini kali sih sakaratul mautnya, apa sih yang diperbuatnya di dunia. Kita kan ngecek lagi, apa kerjaannya bapak nih, dulu dia biasanya ngapain, kan kita ngecek gitu. Tujuannya apa? Menyamakan. Kita pengen tahu, cek, kita pengen tahu apa yang pernah diperbuatnya dulu, kok sampai sakaratul mautnya setengah mati gitu, susah sekali gitu kan begitu. Tapi kan kita nggak tega pak, oh ini pasti nih gara-gara dia suka main riba, kan nggak mungkin kita ngomong begitu. Batin, apalagi misalnya kita habis memandikan jenazah, menyelesaikan penyelesaian jenazah itu, kita nggak akan ngomong pak aib-aibnya pak, kita simpan sudah. Yang tahu tadi mandikan itu sudah diam-diam aja, nggak usah diumbar, kan itu adabnya. Nah itu yang perlu. Jadi kesolehan pribadi itu yang paling utama. Yang kedua, setelah pribadinya soleh, harus sosialnya soleh. Dipandu lagi kalau nanti hukum yang dihasilkan dari produk hukum negara itu produknya memang baik-baik, tidak ada tendensi kepentingan. Masalahnya sekarang ini begitu nanti ada kepentingan negara dibuat undang-undang ini, ada kepentingan ini untuk mempertahankan, misalnya ini kayak kemarin itu hak cipta, undang-undang cipta karya, dibuatlah undang-undangnya untuk memenangkan ini. Nanti negara presidennya pengen menjabat banyak-banyak, dibuat presiden threshold, ya kan, supaya tetap bisa menjabat. Nah gitu. Ada orang yang mau maju menjadi pemimpin daerah misalnya, dijegal dan lain sebagainya. Itu kan kepentingan politiknya. Ya, maka sejatinya kita selama kita di Indonesia, dengan kesolehan kita, dengan kita niat kita untuk kebaikan kita, itu akan dinilai oleh Allah. Ya, meskipun seperti orang Bangladesh yang Islamnya banyak tapi pemimpinnya non muslim, itu kan tertindas habis-habisan pak. Ya, makanya perlu ada kekuatan bagi orang muslim untuk menjadi parlemen, mengirim orang-orangnya untuk jadi parlemen, untuk menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan keinginan masyarakat muslim. Itu yang diinginkan gitu ya. Karena kalau kita nanti bilang wah pokoknya parlemen ini haram ya, zaman Rasulullah itu tidak ada parlemen misalnya apa semua, kita tidak menginduk kepada fikih daulah, kita tidak menginduk kepada sejarah penetapan fikih siasah, maka kita akan kaku dalam kehidupan. Jadi fikih kita sempit, kita sendiri yang susah. Begitu pak ya. Jadi saya intinya itu kesolehan sosial, kesolehan pribadi itu penting ya, karena ketika pribadi soleh, sosial sudah soleh, sistemnya itu nanti bisa dirubah karena orang-orang soleh ini jumlahnya banyak dibandingkan orang-orang yang tidak soleh. Demikian mungkin saya cukupkan ya, sudah jam 6 lewat 10 menit ya. Saya mohon izin untuk mungkin kajian bulan depan ya, saya masih belum bisa mengisi ya. Insya Allah kalau misalnya tetap mau dilakukan, dicarikan pengganti saja. Saya mohon maaf juga kepada para jamaah sekalian kalau selama ini mungkin selama mengisi kajian ini saya punya banyak salah ya, tersalah ngomong dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Tidak lain tidak bukan, semuanya ini demi untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau yang mau dimaafkan, hadan lakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.